Pan seorang santri itu suram, mending nih ya kagak usah mondok. Katanya pesantren bukan tempat pendidikan yang terbaik. Katanya pesantren itu banyak kekerasan. Katanya pesantren itu banyak pencabulan. Tapi, iya juga sih, kalau pesantrennya dari ahlu sunnah palsu. Kita tahulah, Gusnya saja bermasalah. Namun segudang masalah itu masih saja disebut oknum. Ada yang korupsi dana haji, ada yang bilang sogok menyogok dan merusak lingkungan diperbolehkan. Dan ada juga loh yang terkena kasus asusila. Bahkan ada yang jadi Antek Wahyudi. Ajarannya saja harus ada solawatan dangdutan. Dan bagaimana mau tidak dekat dengan kemaksiatan. Tapi tunggu dulu, pesantren tak semuanya begitu loh. Yang ini contoh. Walau kuntum fi afrahi mungkin innallaha khalaqal insan. Karena ini adalah pesantren yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai manhaj salaf. Jadi, jangan asal pilih pesantren. Pilihlah yang menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azria Adventure. Alhamdulillah di kesempatan kali ini ya, kami akan mengangkat sebuah kasus yang sempat viral beberapa hari ini, yaitu yang terjadi di sebuah pondok pesantren yang ada di Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang, Jawa Timur ya. Dan sungguh ironis ya, bila kita sebagai orang tua itu menitipkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu, berthalibul ilmi di sebuah pondok pesantren yang dianggap itu kita mempercayakan kepada pengasuh atau di dalam pondok pesantren ini agar mendidik anak kita itu menjadi baik, menjadi orang yang berilmu, faham agama sebagai bekal hidupnya nanti hingga menuju akhirat. Akan tetapi ya, yang kita takutkan itu terjadi yang namanya kegiatan-kegiatan yang sangat mengkhawatirkan atau perlakuan-perlakuan daripada pihak pesantren yang membuat kita itu miris ya. Berita-berita yang terjadi seperti pelecehan-pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengasuh, pengurus, pembina, dan para ustadznya, gus-gusnya ya, yang ada di pesantren, yang dimana kami juga pernah mengangkat tentang ini, yaitu tentang kekerasan atau pelecehan seksual terhadap santriwati ya, sehingga sampai mengakibatkan kehamilan ya. Kemudian juga tidak hanya itu, bahkan juga terjadi itu pelecehan seksual itu terjadi kepada santriwannya, yaitu dengan perlakuan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dengan menyuruh mereka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dan kali ini itu terjadi di Malang, yang dimana ini seorang santri ini melaporkan kiainya kepada polisi, yang dimana itu didampingi oleh orang tua ya, orang tua si anak ini yang masih di bawah umur, usianya sekitar 14 tahun ya, berarti masih inilah kelas MTS lah ya sekolahnya itu. Ini melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi kekerasan terhadap si santri ini ya. Dan diduga itu tidak hanya dilakukan oleh kiai, tapi juga dilakukan oleh ustadz yang ada di pondok pesantren tersebut ya. Akan tetapi polisi masih polisi lebih fokus untuk kepada kasus kepada terlapor, yaitu kiainya yang berinisial B. Dan ini sungguh membuat kita sangat prihatin ya, karena hampir setiap bulan ini selalu terjadi sesuatu yang tindakan kriminal ya, kita sebutlah. Tidak semua pondok pesantren itu seperti itu. Sebenarnya kita sebagai orang tua itu tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi telah tersebar video pemukulan
yang dilakukan oleh kiai ini kepada sang anak ini, yang dimana ini terjadi di saat hari raya Idul Adha kemarin ya, baru saja ini ya terjadi di hari raya Idul Adha. Jadi anak ini itu pergi keluar dari kompleks pondok pesantren untuk membeli makanan, tapi ketahuan ya, membeli makanan di luar dan ketahuan oleh pondok pesantren ya, pihak pondok pesantren, sehingga kiai ini menghukum santriwannya ini dengan memukul betis ya, betis sang santri ini dengan rotan ya. Berhenti enggak? Anteng enggak? Anteng enggak? Anteng enggak? Kena pukulan. Pinggirnya sampai infeksi itu, Pak. Gitu. Ini rotan ini? Iya. Ini rotan. Sampai infeksi itu. Oh, ini juga berarti? Iya. Oh ini enggak. Nah. Ini pertama kecil kayak gitu ya, seperti ini ya. Oh, iya iya. Bawahnya itu sampingnya sebelahnya. Ini loh, rotan pasti rotan itu. Ya. Makanya 21 kali. Kita sebagai orang tua itu harus selektif ya, selektif memilihkan pondok pesantren untuk anak-anak kita. Kita berharap ya, kita semua itu kan memiliki cita-cita agar anak kita itu paham dalam beragama. Ya tahu sendirilah kalau kita itu ini kan mungkin terlalu sibuk ya, terlalu sibuk kegiatan pekerjaan kita, sehingga kita perlu untuk menitipkan anak-anak kita ke dalam pendidikan pondok pesantren begitu saja cerita kali ini. Pondok pesantren agar anak kita terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita sebagai orang tua. Karena ini sudah berkata jadi cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan dengan bahasan yang lain pula. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami kekerasan fisik di dalam pondok pesantren di kawasan Kedalpaya, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Seorang siswa kelas 7 melapor ke UPPA Satreskrim Polres Malang. Kejadiannya sendiri pada awal Juni sebelum ujian dan pada malam takbir yang dilakukan salah satu ustadz dan pengasuh pondok pesantren. Hanya gara-gara disuruh membelikan rokok kakak kelasnya, dirinya malah mendapatkan siksaan dengan gagang sapu hingga luka memar. Bahkan korban juga dipukul menggunakan rotan yang akhirnya memberanikan diri kabur dari pondok pesantren dan mengadu ke orang tua hingga melakukan pelaporan. Menurut Miftah Rizky Amelia, kuasa hukum korban mengatakan dirinya ingin memperjuangkan santri yang menjadi korban penganiayaan oleh pengasuh dan ustadz pondok. Bahkan korban menderita luka akibat pukulan kayu balok dan rotan dan kini mengalami trauma. Dirinya nekat kabur dari pondok dan langsung diantarkan laporan ke Polres. Baik, jadi anak tersebut adalah anak korban kekerasan fisik yang mengakibatkan luka yang sangat berat dari pengasuh dari pondok pesantren tersebut. Jadi anak ini sebenarnya kasihan sekali. Anak ini merupakan anak korban yang tidak tahu apa-apa, yang hanya membeli makan karena kehabisan jatah makan. Kemudian dia membeli makan di luar, kemudian diberikan hukuman, dan hukumannya itu
sangat-sangat membuat anak ini trauma karena anak juga masih di bawah umur, jadi mengakibatkan luka yang sangat dalam sehingga infeksi di bagian kedua kakinya. Amel menambahkan jika dirinya akan memperjuangkan hingga pengasuh dan ustadz dipidanakan lantaran sang anak saat ini masih trauma berat. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak.